Welcome to my channel. Selamat sore, semoga sore yang indah, yang nan panas jauh di sana, guys. Seperti biasa, kita masih dalam keadaan panas ya, guys ya. Seperti biasa, kita masih mencari informasi terkait dengan informasi-informasi tentang timnas nasional, guys. Setelah kekalahan 2-0 dua pertandingan yang kemarin, guys, ada hal yang sangat-sangat perlu kita update beberapa hari ini, guys. Yang pertama, Pak Sumardi yang mulai berkicau dan mulai banyak hal yang tidak beres, guys, di dalam internalnya timnas. Pak Sumardi yang mengatakan bahwasanya kayak Hapner yang mulai berkicau karena tidak dimainkan. Tapi itu sebuah kerespekan kenapa dia tidak dimainkan gitu loh, guys. Makanya ini hal yang sangat logik sih. Gini loh, guys. Ini Hapner Dix, siapa lagi ya? Nathan Choaon, Iver Jenner. Kan orang-orang ini kan main di Eropa nih. Otomatis kan mental gokil ya. Mental itu pasti mental petarung. Gua akui, gua tidak membedakan, tapi memang ya kalau levelnya main di Eropa, mungkin saya rasa hawa level sepak bolanya itu lebih hangat dibanding main di lokal sendiri, guys. Nanti kita arahnya nanti ke lokal juga nih, guys. Kenapa saya bilang? Jadi mereka ya mentalnya petarung nih, tapi pas di pertandingan nih kayak Hapner, Nathan Choaon, kenapa nggak dimainin gitu loh? Kenapa gitu? Justru orang-orang ini adalah orang yang memang terus Jenner nggak dipanggil, yang kita tahu dia main waktu lawan Arab Saudi main di GBK itu main loh, guys, dan dia menampilkan permainan yang epic gitu. Tapi kenapa gitu loh? Ada apa nih, guys? Hah? Ada apa gitu? Justru orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak, apa ya dibilang, orang-orang yang tidak besar kepala lah gue bilang. Yang artinya mereka, karena gue tahu mereka juga di negara mereka masing-masing, di Eropa. Gue rasa mereka juga ya mungkin ya maaf nih, kelas middle lah, orang yang tidak terkenal lah gue bilang. Tidak setiap kemana-mana harus dimintain foto, tidak dimintain tanda tangan. Jadi mereka ya biasa-biasa aja. Cuman mental petarungnya itu selalu ada, guys. Jadi ya seharusnya yang dimainin itu orang-orang seperti ini gitu loh. Tapi ini nih, kayaknya emang Pak Erick Thohir, kalau saya sih masih tetap setuju Bapak menjadi ketua PSSI karena Bapak sudah menunjukkan bahwasanya kehebatan Bapak menangani atau keseriusan Bapak menangani persepak bola Indonesia. Tapi saya perlu, Pak, butuh perbaikin persepak bola lokal kita, Pak. Dari generasi muda, tingkatkan lagi tuh kayak piala-piala Suratin, piala-piala Danon, piala apa lagi tuh, piala Nestle, apalah itu yang untuk memupuk anak-anak generasi muda untuk bermain atau berkompetisi lebih banyak lagi gitu. Yang artinya Piala Dunia udah selesai gitu, ngapain lagi? Ya berarti kita harus mempersiapkan 5 tahun ke depan, yaitu dari mana? Dari rumah kita sendiri, liga kita sendiri, persepak bolaan lokal kita sendiri yang harus dibenahi gitu loh. Berikutnya, guys, setelah kalau untuk kenapa, kalau saya ya, guys, kenapa pemain-pemain lokal ini kalau saya rasa sih belum mampu untuk bermain di level internasional. Levelnya masih cukup Asia Tenggara lah, guys. Ya masih apa sih namanya, AFF, piala-piala apa kata orang, piala ciki lah gitu. Kenapa? Gini, guys,
Gue merasa orang-orang yang bermain di lokal ini guys, kadang dia udah merasa paling gokil, paling terkenal, udah banyak mengenalnya, kemana-mana dia harus dimintain foto dan bla bla bla. Yang artinya guys, kayaknya untuk level internasional gue merasa itu belum mampu gitu. Dengan menunjukkan pertandingan lawan Arab Saudi itu memang kita kayak gaguk gitu loh. Bola mana, bola. Lu nggak tahu bola itu kemana gitu. Sampai lu tarik-tarik orang begitu. Yang artinya persepak bola kita emang harus perlu dibenahin. Siapa ya kemarin ya yang sempat ngobrol di TV One? Ada dua pilihan. Lu mau bermain di main di level Eropa, tapi lu hanya sebagai cadangan, atau bermain di lokal tapi lu mendapatkan menit bermain. Tapi kata dia apa? Lebih baik saya bermain di level Eropa karena saya bisa merasakan hawa itu loh gitu. Hawa bahwasanya emang hawa para pejuang sebagai pesepak bola itu terasa gitu loh. Emang di Eropa itu emang keras, meskipun tidak mendapatkan menit bermain, tapi level latihan, level teknik yang diajarkan gue rasa pasti dapat guys. Yang artinya bisa diimplementasikan di dalam timnas. Tapi kalau lu di lokal guys, gue rasa lu ya udah, lu kalau lu udah nyampe di sini nih level sepak bola lu, ya udah lu di sini aja, gak bakalan naik lagi. Karena itu tadi yang gue bilang, di mana-mana lu bakalan, orang banyak mengenal lu, orang akan bang minta foto dong, orang akan seperti itu. Apalagi lu kalau udah update status di IG story, TikTok dan bla bla, orang akan menyanjung lu. Gue rasa hal-hal seperti itu kadang membuat seseorang itu lupa bahwasanya dia itu lagi ada di atas gitu loh. Jadi ya udah, gua rasa dia stuck permainannya di situ aja. Tapi kalau lu bermain di level Eropa, meskipun lu tidak dapat bermain penuh, setidaknya latihan itu lu dapatkan gitu loh. Gue rasa pasti level latihan di Eropa dengan lokal itu pasti beda. Yang artinya jika lu latihannya di level Eropa dengan pemain-pemain yang sama, ya seharusnya sama. Tapi yang membedakan adalah lu harus lebih rajin lagi guys. Ingat guys, Cristiano Ronaldo aja nih, yang kata Patrick Evra, gue nih datang ke rumahnya, bukan diajak untuk minum, bukan diajak party apa, ya makan salad, disuruh main bola lagi, disuruh ayo kita fitness. Ya kan seharusnya kalau kelas Patrick Evra aja yang seharusnya, ya kan itu udah kita kerjain nih di Old Trafford gitu, udah di apa, di tempat latihan udah kita kerjain. Tapi kenapa saat lu balik masih mengerjakan itu? Ya itu yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo gitu. Artinya apa yang sudah dikerjakan orang-orang normal pada umumnya, ya lu kalau bisa lebih dari normal guys. Itu baru namanya pemain guys. Itu baru namanya level petarung. Jadi kalau saya rasa sih memang benar mendingan main di level Eropa guys, meskipun tidak mendapatkan menit bermain, tapi lu mendapatkan latihan-latihan yang tidak pernah lu dapatkan di level lokal. Tapi plus lu tinggal tambahin aja guys, ditambahin aja untuk latihannya. Kalau kata pelatih, kita latihan ntar jam 3 sore, ya lu mulai latihan di jam 2 sore gitu loh. Jadi artinya lu di jam 2 lu udah prepare, udah pemanasan, udah passing, atau lu udah juggling santai lah, atau keeping dan bla bla bla, lu lakukan itu. Dan saat nanti pelatih sudah datang, dia pasti melihat, oh ini anak rajin juga nih. Mungkin suatu saat nanti
pasti gue mainin dalam pertandingan apapun. Pasti begitu guys. Gue rasa kalau Cristiano Ronaldo juga dulu waktu masih di Lisbon pasti begitu guys. Ya itulah kalau kita bermain di level internasional atau level Eropa. Jadi hawanya itu dapat. Tapi kalau di level lokal, saya rasa sih mungkin lo udah di sini, ya udah di sini-sini aja gitu. Kalau di level Eropa, lo udah mainnya sama Thanos, ya kan? Udah mainnya sama apa lagi? Captain America, Ant-Man, siapa lagi Spider-Man. Ya kalau lu di level lokal ya udah lu mainnya sama ini aja Gatot Kaca, Kadita, lawannya ya Turtle, ya kan, ya paling gede ya lawan lu Lord, udah itu doang gitu guys. Ini hanya sekedar masukan saya aja sih ya guys ya. Saya tidak tahu ini melebar kemana di pembicaraan saya. Yang penting saya cuap-cuap, yang penting itu sih apa temennya SpongeBob tuh, mendingan cari ubur-ubur dah, mendingan daripada lu harus datang ke negara kami lagi. Anjay coy, anjay, benar guys. Gak ada respectnya loh. Kita udah dua kali pertandingan kalah gitu loh. 2 kali pertandingan kalah, tapi lu tidak datang ke negara ini sebagai bentuk rasa bersalah lu gitu loh. Lu seharusnya datang ke sini, ngomong sama Pak Erik, Pak kita konferensi pers dulu deh untuk orang untuk para masyarakat atau fans pecinta sepak bola Indonesia, biar kita bisa jelaskan. Artinya lu sudah menyelamatkan diri lu setengah gitu untuk mempertahankan bahwasannya lu layak untuk menjadi pelatih. Tapi oh my god, lu tidak ada respeknya sama sekali. Temannya Square Pen sama kita gitu loh. Kita nggak bisa tidur hari itu loh gara-gara kekalahan kedua itu. Kacau gitu. Tapi lu tidak ada, lu justru pulang langsung ke negara lu gitu. Setidaknya lu datang nih, balik nih ke Indonesia. Cuk, bilang aja Pak Sumardi, ya mau balik dulu nih ke Jakarta. Ayo kita konferensi pers dulu bahwasanya kesalahan-kesalahan ini gitu. Gue rasa tidak ada respect. Artinya benar yang kata Pak Sumardi, di dalam internal itu, di dalam timnas itu emang berarti emang ada kebobrokan dari awal, yang dari pemainnya yang marah-marah karena gak dimainin, yang ada podcast di sela-sela latihan karena kita sudah kalah di pertandingan pertama, tapi gak dipikirin gitu loh guys. Justru malah ada podcast di situ. Dan ini lebih mengejutkan lagi nih guys, bahwasanya kata Pak Andre Rosiade, salah satu anggota DPR, mengatakan pemecatan STY itu ada 2 opsi. STY out atau saya sebagai pemain yang out. Yang artinya ada salah satu pemain yang memang berpengaruh di dalam internal timnas. Siapa itu? Ya, coba tanyakan aja ke Pak Andre Rosiade atau ke Pak Sumardi. Gue rasa itu orang-orang pasti tahu apa yang ada di dalam kemelut yang ada di internalnya timnas gitu. Terus yang anehnya lagi, yang kata Pak Andre Rosiade, jadi ada 2 nih yang harus kita pertanyakan guys. Kata Pak Andre, seharusnya Pak Sumardi itu kan levelnya manajer timnas ya, yang seharusnya ia itu ada di sebelahnya pelatih, coach, untuk menemani. Jadi apapun kebutuhan dari coach atau pelatih, temannya Square Pen, itu harus dipenuhi oleh Pak Sumardi. Tapi anehnya bahwasanya ada jarak antara teman Square Pen dengan Pak Sumardi. Itu mereka sangat ada jarak, ada yang membatasi, yaitu orang terdekat dari Patrick Kluivert, yang jadinya manajer timnas itu masih ada di level bawah dari teman ataupun orang kepercayaan dari Patrick Kluivert guys. Jadi
ada hal yang aneh gitu loh guys ya. Ini saya rasa sih di rapat Esko PSSI ini kayaknya ini dibombardir nih guys, si temannya SpongeBob ini. Gua rasa sih pasti dibombardir nih. Tapi kalau saya sih sarankan Pak Erik mendingan pecat aja, karena gue merasa dia itu tidak ada respect. Kalau dia udah kalah nih, setidaknya lu respect lah, lu balik ke sini dan Jakarta, lu konferensi pers, lu udah ngobrol bahwasanya ini kesalahan lu bla bla bla. Mungkin saya rasa semua kemarahan itu mungkin sudah meredam gitu loh. Tapi tidak ada rasa kerespekan lu terhadap pecinta sepak bola Indonesia, saya rasa di out aja. Mungkin udah dipecat aja itu Pak. Kalau mau pilih STY silahkan, atau mau pilih lagi pelatih baru boleh saja. Yang penting orang yang tidak respect dengan timnas kita jangan beri kesempatan lagi untuk melatih timnas Indonesia.